Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nola Cahyani Putri dengan NIM 23234013. Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Tujuan video kali ini adalah untuk membaca nyaring yang berjudul Tahun Penuh Gulma. Melalui cerita ini, penulis Siddhartha Sarma mengangkat isu-isu sosial yang kompleks seperti perampasan tanah, kriminalisasi masyarakat adat, dan ketidakadilan dalam sistem hukum. Novel ini berhasil menyampaikan pesan-pesan penting tentang keadilan, perlawanan, dan pentingnya melindungi hak-hak masyarakat adat. Tahun Penuh Gulma telah mendapatkan pengakuan di satu negara, yaitu di India, dengan memenangkan penghargaan literatur bergengsi seperti NIF Book Award 2019 untuk kategori novel Young Adult. Di Indonesia, novel ini diterjemahkan dan diterbitkan oleh Margin Kiri dalam Pustaka Mekar sebagai bacaan kritis untuk pembaca anak dan remaja. Melalui narasinya yang kuat dan menggugah, Siddhartha Sarma berhasil membawa pembaca, terutama pembaca muda, untuk memahami dan merenungkan isu-isu penting mengenai masyarakat adat, konflik agraria, dan pentingnya melindungi hak-hak manusia. Tahun Penuh Gulma adalah sebuah cerita yang menginspirasi dan memberikan dorongan untuk berjuang demi keadilan dan kesetaraan. Halo semuanya, aku akan bercerita tentang sebuah cerita menarik yang berjudul Tahun Penuh Gulma. Cerita ini mengisahkan tentang seorang remaja yang bernama Koro, yang berasal dari suku Gondi, sebuah kelompok masyarakat adat di desa Deogan, India. Koro hidup dalam lingkungan yang penuh dengan kesulitan dan ketidakadilan. Ayahnya, seorang tukang kebun, telah dipenjara secara salah atas tuduhan yang belum terbukti. Setelah ayahnya dipenjara, kini Koro menjadi seorang tukang kebun yang bekerja untuk keluarga seorang penjabat kehutanan. Koro merasa terpanggil untuk melawan ketidakadilan dan membuktikan kebenaran. Kehidupan Koro menjadi semakin rumit ketika ia mendengar kabar buruk tentang Bukit Devi, sebuah tempat yang selama ini dijaga dan menjadi sumber penghidupan bagi suku Gondi. Bukit Devi terancam dijadikan lahan tambang oleh pemerintah dan perusahaan tambang yang melihat potensi besar dalam kandungan mineral bauksit yang ada di sana. Pemerintahan dan perusahaan tambang berusaha meyakinkan suku Gondi bahwa mereka akan mendapatkan manfaat dari pembukaan tambang ini seperti pekerjaan baru. Namun, suku Gondi tidak percaya dengan janji-janji tersebut dan mulai melakukan aksi protes damai untuk melindungi tanah dan sumber daya alam mereka. Konflik agraria antara suku Gondi, pemerintah, dan perusahaan tambang semakin memanas. Pemerintah dan perusahaan tambang menggunakan berbagai cara, termasuk permainan politik, pengabaian hak-hak masyarakat adat, dan kriminalitas terhadap suku Gondi untuk mencapai tujuan mereka. Setelah Koro dan temannya memulai aksi protes damai, perjuangan mereka terus berlanjut. Mereka berhasil mendapatkan perhatian media dan dukungan dari masyarakat luas. Informasi tentang perjuangan suku Gondi menyebar dengan cepat melalui media sosial dan kampanye online. Namun, pemerintah dan perusahaan tambang tidak tinggal diam. Mereka mencoba menghalangi perjuangan Koro dan suku Gondi dengan berbagai cara. Mereka menggunakan kekuatan politik, melakukan kriminalisasi terhadap aktivis suku Gondi, dan bahkan menggunakan kekerasan untuk mengintimidasi mereka. Namun, Koro dan suku Gondi tidak goyah. Mereka tetap teguh dalam perjuangan mereka. Mereka melibatkan pengacara hak asasi manusia dan organisasi advokasi untuk membantu melawan ketidakadilan yang mereka hadapi. Dari cerita tersebut, Koro menjadi semakin bijaksana dan berani.
Ia memimpin suku Gondi untuk berbicara dengan suara mereka sendiri, memperjuangkan hak-hak mereka, dan melawan perampasan tanah yang tidak adil. Akhirnya perjuangan Koro dan suku Gondi membuahkan hasil. Mereka tekanan publik dan upaya perlawanan mereka, pemerintah dan perusahaan tambang terpaksa menghentikan rencana mereka untuk mengambil alih Bukit Devi. Bukit Devi tetap menjadi tempat yang dijaga dan dihormati oleh suku Gondi. Masyarakat adat ini berhasil mempertahankan tanah dan sumber daya alam mereka, serta memperoleh pengakuan atas hak-hak mereka. Dari cerita tersebut, tahun penuh gulma berakhir dengan pesan tentang pentingnya perjuangan, solidaritas, dan keberanian dalam melawan ketidakadilan. Koro dan suku Gondi menjadi simbol inspiratif bagi masyarakat adat lainnya yang sedang menghadapi tantangan serupa. Mereka menunjukkan bahwa dengan tekad yang kuat, mereka bisa melawan kekuatan yang lebih besar dan memperjuangkan hak-hak mereka. Cerita ini memberikan harapan dan dorongan untuk melanjutkan perjuangan demi keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak mereka dalam masyarakat adat.